Man talabal kuliah bi ghairi qaddin Ya. sayudrikuhu mata syabal ghurab. Ya, siapa saja yang mencari ilmu tanpa keletihan maka dia akan mendapatkannya ya sampai putihnya bulu gagak gitu kan. Tapi juga banyak sih perkataan-perkataan ulama yang saya coba untuk mengobati. Dan siapa kita? Aku Peta, kamu beta. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali Sobat Perholiani. Setelah 1 minggu kita menunggu, tidak pernah upload video karena kena spam ya. Kena peringatan dari YouTube, ada beberapa thumbnail yang memang itu menurut YouTube tidak layak untuk dipakai ya. Sekarang saya sudah bersama saudara saya Ahmad Nufail, saudara kembar kakaknya si Naufal, yang sering kita lihat di dalam program Takwin Show. Ya, betul sekali. Ya. Saudara Ahmad Nufail ini menjelang malam ini adalah malam Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal tanggal 8 Oktober ya, 2022. Benar mau masuk 8 Oktober. Iya. Menjelang Hamin 5 hari ya. 5 hari mau pergi. Menjelang Hamin 5 hari berangkat ke negeri Yaman. Amin. Amin. Semoga niat baik selalu terlaksana. Semoga niat baik selalu terlaksana. Kita akan tanya-tanya seputar tujuannya menuntut ilmu ke Yaman, kemudian apa saja yang jurusan yang diambil ya. Pergi ke Yaman itu untuk S1 kan? Ya, ke Yaman itu nanti untuk S1 tepatnya di Institut Darul Hadis ya. Institut Darul Hadis. Yang rektornya di sana itu atau muassisnya sekaligus rektornya adalah Syekh Yasir bin Salim As-Suhairi, salah satu seorang muhaddis atau qadiyah di Adan dulu di Yaman. Tapi tempatnya memang Institut Darul Hadis ini dia di Hadramaut. Sekarang tahun ini mau masuk tahun kedua. Kalau saya ke sana berarti otomatis saya adalah nanti kalau sampai lulus ya alumni kedua berarti. Alumni kedua universitas tersebut. Iya, insyaallah akan kalau sampai selesai gitu. Amin. Amin. Berarti itu fokusnya menghafal hadis. Ya, fokusnya itu 3 sebenarnya, hadis, akidah dan tasawuf. Adapun ilmu lainnya sebenarnya kita tetap belajar, tapi yang lebih spesifik itu yang lebih fokus itu yang ketiga tadi, yaitu hadis, kemudian akidah, dan yang ketiga itu tasawuf. Oke. Kenapa saudara Ahmad Nufail memilih Yaman? Karena memang dulu pengen sih ke Mesir, tapi berhubung kemarin pendaftaran Mesir itu tidak dibuka dari jalur Kemenak. Terus kemudian karena memang ada beberapa pertimbangan, terutama ya karena memang saya ingin mencoba berpisah dulu dari saudara kembar saya. Ya supaya nanti kan dia mungkin mau pergi ke Mesir, nanti pulang-pulang dari 2 tempat ini kami bisa mengkolaborasikan hasil pelajaran saya yang sudah sekolah di Yaman dan pelajaran dia yang sudah dia dapatkan di Mesir. Itu memang juga saran dari guru-guru ya, suruh untuk pisah dulu. Pisah sekali kan dari kecil sudah sama-sama dong sekolahnya. Sekarang mungkin harus pisah. Dari semenjak TK ya, selalu bersama. SD, SMP dan SMA Aliyah di pondok. Selalu bersama. Nah, tapi kesedihan saya agak sedikit sedih karena sebentar lagi ini kan waktu-waktu ya terakhir sebelum berangkat Hamin 5. Ya, Hamin 5 sebelum ke Yaman, saya agak sedih. Pantesan dari tadi lemes. Memikirkan terutama ya keluarga, ibu bapak, keluarga sekitar di sini lingkungan, kemudian ya teman-teman. Mungkin ada kepikiran harim sekecil.
Harim sekecil. Ya. Tapi saya mau berusaha mengobati semua itu dengan salah satu kalam Imam Syafi'i yang mengatakan sapir tajid iwadon amman tufarikuhu wansab fa innal ladzal aishi bin nasabi. Sapir, bermusafirlah kamu, tajid iwadon, niscaya kamu akan menemukan sebuah ganti, amman tufarikuhu, dari orang-orang yang kamu berpisah dengannya. Wansab, dan berlelah-lelahlah, fa innal ladzal aishi bin nasab, karena sesungguhnya kenikmatan, kelezatan hidup itu terletak pada keletihan, pada kelelahan kita. Itu yang saya gunakan, yang saya coba untuk mengobati rasa-rasa ya. Itu perkataan siapa tadi? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Dan banyak lagi sih sebenarnya. Ada di kitab Mahfuzat itu. Ya, itu ada di Mahfuzat. Saya juga pernah. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu sampai mata syabal ghurab itu. Apa? Saya juga lupa itu ibaratnya. Man talabal kuliah bi ghairi qaddin. Ya. Sayudribuhu mata syabal ghurab. Ya, siapa saja yang mencari ilmu tanpa keletihan, maka dia akan mendapatkannya ya sampai putihnya bulu gagak, kan? Tapi juga banyak sih perkataan-perkataan ulama yang saya coba untuk mengobati hati. Semisal yang pernah saya baca juga di dalam Ayyuhal Walad itu, kitab Imam Ghazali juga, itu ada sebuah syair yang mengatakan likulli syai'in iza faraqatahu iwadun wa laysa lillahi in faraqatahu min alwadin. Setiap sesuatu yang kamu berpisah dengannya, maka kamu akan menemukan ganti yang baru. Tapi jikalau kamu memisahkan diri dari Allah, maka kamu tidak akan menemukan Tuhan yang lain selainnya, begitu. Berarti kalau setiap sesuatu yang kita berpisah, ya pasti ada ganti teman. Di sini kita mungkin berpisah, nanti ya di sana kita dapat teman baru lagi, gitu. Banyak lagi sih. Memang itu beratnya musafir. Di saat dulu saya pernah juga baca itu di dalam kitab Bajuri itu tentang musafir ya. Dulu kan Rasulullah itu, beliau itu diperintahkan musafir gara-gara memang ancaman orang-orang yang ada di ini. Beliau disuruh untuk mengqashar sholat gara-gara memang ancaman dari orang-orang kafir. Tapi sekarang kan kita sudah aman, tidak ada ancaman. Lalu kenapa kita masih mengqashar sholat, menjamak sholat? Karena memang itu sudah itu adalah sebuah sedekah yang Allah sedekahkan untuk umat Sayyidina Muhammad. Iya. Nah, dulu juga Rasulullah kan tuh berkata as-safaru qit'atun minal azab, ya kan? Bersafir itu adalah sebagian potongan daripada azab, siksaan. Iya. Terus kan sekarang orang musafir pakai pesawat, sudah nyaman. Ada di sana pramugari cantik-cantik dan segala macam kan sudah lengkap. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan itu qit'atun minal azab? Berarti sabda Rasulullah itu tidak relevan dong pada hari ini. Oh tidak. Bukan, dijawab dia oleh Imam oleh Imam Harumain ya. Di dalam kitab Bajuri itu dulu Imam Harumain itu pernah ditanya, ya Imam al-Harumain, lima kanatis safar qit'atan minal azab. Wahai Imam Harumain, kenapa musafir itu disebut dengan sebagian potongan dari azab? Imam Harumain itu mengomentarinya dengan simpel, yaitu li'anna fihi firaqal ahbab, karena di saat kita musafir itu kita sedang berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, katanya. Itu yang menjadi qit'atun minal azabnya, karena di sana di saat kita musafir banyak orang-orang yang kita cintai, kita sedang berpisah dengan mereka. Iya. Ya jadinya begitulah. Itu kalam-kalam dari para ulama yang sempat saya baca ya, untuk mengobati hati yang sedang siap dirundung kerinduan dengan keluarga dan para teman-teman, mungkin harim juga ya. Untuk adiknya saudara Muhammad Naufal gimana responnya? Ya kalau saudara saya, dia selalu mendukung ya. Mendukung jikalau itu baik ya, nanti kita saling doakan, katanya. Dari sana saya mendoakan dia dan keluarga semua, dari sini dia juga nanti dan keluarga semua mendoakan saya. Begitu katanya. Dan mungkin nanti dia akan mau ngetes kan tahun depan, insyaallah mau ngetes ke Mesir ya. Amin. Semoga saja dia nanti dilancarkan dan bisa takdirkan berangkat ke Mesir.
Tapi kalau memang takdir Tuhan mengatakan tidak, ya dia akan sekolah, mungkin kuliah di sini ya. Mungkin nanti kan kita yang pergi ke luar, nanti dia yang buat wadah di sini. Kita kolaborasi lah, kita kerjasama. Oke. Itu planning B mungkin ya. Ya. Untuk ibu apa? Bagaimana? Kalau ibu sih Pesan. beliau selalu support selalu. Intinya ini adalah pilihan kamu katanya, maka kamu harus jalani dengan baik, jangan mengecewakan orang tua, karena ini ke luar negeri itu bukan hal yang main-main katanya. Artinya harus siap mental zahir batin lah, fisik segala macam harus, jangan cengeng segala macam. Kalau pesan dari bapak sih ya, untuk gini pesan saja. sang pahlawan apa? Kalau pesan dari beliau intinya kamu harus belajar yang rajin, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kamu harus cari bekal secukupnya, karena masa depan yang kamu akan temukan itu beda dengan masa sekarang. Dan jangan harapkan apa-apa dari saya, kata beliau. Karena karena kita ini orang yang tidak terlalu ada. Jadinya kamu harus siap untuk mencarikan bekal untuk dirimu nanti di masa depan. Jangan harapkan apa-apa dari saya gitu. Nah, oleh sebab itu ya kamu harus berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh, bekali dirimu dengan ilmu pengetahuan yang banyak agar kamu bermanfaat untuk dirimu dan orang lain gitu. Ya. Ini adalah H-5 keberangkatan menuju Yaman bersama siapa saja? Ya, nanti saya berangkat saya sendiri, kemudian saya bersama saya, kemudian ini Gus Nail Hayan Halim, itu anak dari guru kita, Tuan Guru Haji Syukri Sanusi. Kemudian beserta kawan saya juga yang bernama Daip Muqarrabin. Yang keempat itu bersama Kholis ya, itu sama juga ya, cucu dari Tuan Guru Ahmad Sanusi. Dan yang terakhir itu Adat namanya. Itu cucu dari Tuan Guru Anwarul Halim rahimahullah. Itu nanti teman-teman yang insyaallah akan berangkat bersama-sama ke Yaman. Sebenarnya ini H-4 ya, karena dia diundur ya dia dimajukan ke tanggal 12, bukan tanggal 13. Kalau dia tanggal 13 berarti ini H-5, berarti ini H-4 karena dia nanti berangkat dari Lombok ke Jakarta itu ya tanggal 12. Tanggal 12 itu hari Selasa? Enggak, Rabu. Ya kan sekarang berarti kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Iya pas ya. Salah, benar berarti H-5. Teman-teman seangkatan Ahmad Nufail ada yang sudah ke luar negeri? Iya ada. Kemarin mereka itu berangkat sebelum bulan Agustus itu bulan September. Juli di bulan Juli sekitar tanggal 24 kemarin Juli itu ada tiga teman mondok itu sudah duluan berangkat ke sana, itu ke Yaman, itu Ziyadul Khair, kemudian Ahmad Zulfahmi dan Zulkifli. Ya sebenarnya saya bisa kemarin berangkat bersama mereka ya, tapi kan saya ditawarkan oleh guru kita Ustaz Imam Mahfuz. Itu kamu mau berangkat sehabis haul atau ini mau berangkat bersama teman-teman yang akan berangkat pada saat itu. Tapi saya memilih pada saat itu sehabis haul saja, karena saya memang menginginkan ikut haul. Makanya saya milih sehabis haul saja. Ini kan sudah diundur juga ya. Kemarin seharusnya itu di awal-awal September. Di awal-awal Agustus September itu sudah berangkat, tapi gara-gara ada beberapa kendala jadinya diundur sekarang sampai tanggal 12 Oktober ini gitu. Tapi ya semuanya ada hikmahnya lah, kan kita bisa maulid, bisa ikut diskusi sama teman-teman, bisa ya berkegiatan juga di pondok kan. Iya. Nah gitulah. Gambarannya Ahmad Nufail apakah ada Yaman itu seperti apa? Dari teman-teman yang di sana sudah dapat kabar tidak? Ada sebagian teman-teman yang sudah mengabarkan, misalnya nanti di sini di Yaman itu dia sangat bagus, kita dididik dengan sangat
konsisten, baik, ketat begitu. Intinya mereka berpesan ya kita harus kuat mental kalau di sini begitu ya. Kita harus kuat mental, dan di sini intinya kita nyaman di Yaman itu karena di sana itu sangat nilai-nilai tasawufnya itu sangat mendalam gitu. Iya. Bahkan untuk melihat perempuan pun kita tidak bisa kalau di sana kan. Karena perempuan Yaman itu ya keluar itu jarang sekali. Bahkan mahasiswa yang dari luar Yaman ke Tarim itu, ke Hadramaut itu, ke Tarim itu jarang sekali juga mereka keluar. Yang kemungkinan kecil kita bertemu perempuan itu sangat minim. Berarti fokusnya menghafal hadis ya tadi? Ya, menghafal hadis, kemudian ya belajar usul hadis, kemudian Berkaitan juga dengan hadis. ya, kemudian kita juga menghafal semua matan kitab. Misal kita juga disuruh menghafal Alfiyah Ibnu Malik, Alfiyah Suyuti, kita disuruh menghafal, kemudian Aqidatul Awam, kemudian Nazm Baiquniyah, dan kitab-kitab matan yang lainnya di sana itu kita hafal karena memang itu program yang sudah ditentukan oleh rektor, yaitu oleh Syekh Yasir bin Salim As-Suhairi. Karena memang dulu saya pernah tanya kepada salah satu teman yang sudah di sana, dia mengatakan begitu karena memang Syekh Yasir itu mengatakan ya semua kitab matan itu harus kita hafal gitu. Kita harus menghafal pelan-pelan. Kita belajar juga semua ilmu, kita pelajari juga kan. Tapi yang fokus itu yang sudah saya sebutkan tadi itu di awal, hadis, aqidah, tasawuf. Alumni pertama yang pergi ke Yaman itu belum ada alumni angkatan yang pertama sekarang, berarti belum ada. Yang pertama itu ya kemarin ini Piki yang dari Pondok Khusus itu, Piki yang di universitas ini ya. Hikam juga kan, Hikam ini tapi Hikam setengah ya. Kemudian yang selanjutnya itu Azi ya, itu kan Azi berarti juga itu Baluk dari Tuan Guru Abdul Halim. ya. Azi masih dia di sana ya, masih banyak sih juga alumni Pondok Khusus, satu alumni Sesil itu yang ada di Yaman, tapi memang di berbeda-beda tempat ya. Iya itu maksud saya. Tempat banyak sekali. Sampai kan sekarang sudah ada juga Palahi cabang Yaman. Sudah ada. Kapan dibentuk? Ya udah dulu, tapi ya belum terlalu eksis lah. Karena di Yaman itu kan ini internet itu ya kurang. Internet itu ya kurang. Makanya Palahi Mesir lebih aktif ya. Ya mungkin seperti itu juga. Karena memang kan kalau di Mesir itu dia di satu universitas. Kalau ini kan lain-lain, ada yang di Akom, nanti ada yang ya mungkin kalau di hari-hari besar baru mereka itu kumpul. Ustaz Imam termasuk yang pertama ke Yaman ya, Al-Halimi. Termasuk dia yang ke Yaman di Al-Ahqaf ya. Ya beliau juga di sana. Dia sekitar 5 tahun. Mungkin kurang tahu kalau itu. Terus sistem universitas sudah dikasih tahu, Novel? Ya model programnya belum ya? Ya belum dikasih tahu. Intinya nanti kalau di sana kan udah ada teman-teman, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya di sana kan. Iya. Gampang insyaallah. Oke lah. Niat baik insyaallah akan terwujud dengan baik. Yang memotivasi untuk tuntut ilmu sampai ke luar negeri siapa, apa? Karena memang itu pas baru mondok ya, karena baru mondok itu kan dulu ada beberapa alumni yang pergi menuntut ilmu ke luar negeri, kemudian itu yang membuat saya tertarik begitu melihat para alumni yang menuntut ilmu ke luar negeri. Kayaknya seru nih ke luar negeri. Awalnya memang melihat itu keren ya, tapi sekarang ya sudah beda lagi pandangan, karena memang kayaknya sudah harus banyak. Luar negeri. Karena mungkin kalau pergaulan di sini saya juga khawatir tidak bisa memanage diri terhadap pergaulan yang memang semakin parah ini. Hanya saya ingin bertasawuf sekecek sedikit. Bukan sih, jarak. Itulah ya. Ya. Mungkin ada dari guru-guru yang dipesan, yang diingat, saya harus ke luar negeri, tidak ada? Banyak yang menyarankan guru-guru itu untuk ya harus pergi ke luar negeri ya.
banyak sekali, terutama ya guru mulia, guru kita Tuan Guru Haji Munajib Khalid, Atallahu atallahu baqa'ahu fi ta'ati. Amin. Itu beliau juga berpesan, kita disuruh menyarankan agar kita menuntut ilmu itu ya keluar negeri lah. Hadis andalannya man talabal ilma takaffalallahu rizqah. Hadis itu. Iya, man talabal ilma takaffalallahu rizqah. Tapi siapa yang menuntut ilmu, Allah menjamin rezekinya. Ya. Tapi yang menjadi motivasi saya terbesar kalau masalah rezeki itu juga itu disebutkan di dalam kitab Ta'lim dulu di saat saya ngaji di guru mulia Ustaz Ahmad Syuja'i. Beliau dulu pas ngajar Ta'lim itu ada sebuah ibarat yang di Ta'lim itu ya saya masih ingat, saya hafalkan ibaratnya. Itu ada ibarat mengatakan man tafaqqaha fi dinillahi kafahullahu himmatahu wa rizqahu fa inna man syaggala nafsahu fi talabil quti qallama yatafarragu fi tahsili ma'aliyar umur wa makarimil akhlaq. Jadinya man tafaqqaha fi dinillah, siapa saja yang berusaha menuntut ilmu di dalam Allah, di dalam agama Allah, kafahullahu himmahu wa rizqah, Allah akan mencukupkan semua keinginannya, keperluannya dan rezekinya. Paman syaggala nafsahu, karena barang siapa saja yang menyibukkan dirinya fi talabil quti, di dalam mencari rezeki atau makanan yang ia akan makan itu, qallama yatafarragu fi tahsili ma'aliyal umur wa makarimil akhlaq, sedikit sekali kesempatannya untuk bisa mendapatkan ma'aliyal umur, itu perkara-perkara yang mulia, maksudnya sulit kita untuk mendapatkan ilmu. Wa makarimil akhlaq, sulit juga kita untuk bisa memperbaiki diri kita untuk mendapatkan akhlak yang mulia gitu. Untuk ilmu fokuskan. Kalau bahasanya Al-Mukarram Tuan Guru Haji Munajib Khalid itu, kalau kita menanam padi, rumput akan ikut tumbuh. Kalau kita menanam rumput, padi tidak akan ikut tumbuh. Kalau kita belajar kalau kita menuntut ilmu, terutama ilmu agama, dunia akan mengikuti begitu. Itu ya? Ya, begitulah. Iya. Simpelnya begitu. Amin 5. Persiapan sudah apa saja? Persiapannya paling ya kan saya mau bawa kitab juga ada yang dibawa, kemudian baju jubah. Kemudian ada juga beberapa teman yang menitip beberapa barang. Kemudian pesan teman itu jangan lupa bawa baju putih, kemudian jangan lupa juga bawa paslin lah, terus jaket yang tebal. Paslin ya, karena sebentar lagi akan datang musim dingin masalah di sana itu, makanya supaya tidak retak-retak bibir kita atau apa kita ya disuruh bawa paslin, pakai minyak zaitun. Ya, karena di sana sebentar lagi akan musim dingin masalahnya. Kan kalau di sana itu kalau panas sekali. Ada ukuran yang akan dibawa seberapa kilo, seberapa banyak? Sekitar 25 kilo lah. 25 kiloan. Ya. Kitab-kitab apa yang dibawa? Ya ada yang tadi ada juga tadi ya teman yang mesen bawa kitab akidah, kitab tasawuf, kitab usul hadis, dan ada juga kitab-kitab yang lain, semua ilmu bawa juga ada. Saya bawa juga usul pakai, saya bawa kitab kitab tentang akidah, itu tentang penolakan terhadap Wahabi. Ada saya bawa. Iya. Sekilas tentang Yaman, gambaran Yaman di kisah-kisah Alkitab atau kitab-kitab apa, novel? Yaman itu kan negerinya para nabi, para wali. Nabi juga banyak di Yaman itu. Kenapa dia dapat julukan negeri para wali? Iya. Ya karena memang dari Yaman itu banyak sekali wali-wali yang berasal dari sana. Pertama juga kan yang dari keturunan Nabi Muhammad SAW, para habaib di sana. Karena memang kan saya dengar juga dari ceramah-ceramah para habaib yang pernah menuntut ilmu di sana itu ya, Yaman itu Tarim itu ya kota yang sangat luar biasa, kota 1000 para wali. Makanya kan ada juga saya pernah diajarkan itu tawasul 10 wali Yaman itu. Dari siapa? Ada dari seorang guru
Guru saya, Guru dekat. muda atau guru baja atau guru tua? Guru sepuh lah. Guru sepuh. Oh iya Ya. iya. Ada Tahu satu saya. Terus beliau menyuruh mengamalkan itu ya, tawasul 10 awliya ahli Yaman. Itu diantaranya Imam Ahmad bin Isa al-Husaini, Imam Faqih Muqaddam, kemudian salah satunya juga Habib Abdullah Alwi al-Haddad, dan Imam Abu Bakar bin Abdillah, dan Imam Abdillah bin Abu Bakar al-Adrus, dan sebagainya ada di sana. Masuk sekarang Habib Umar Yaman kan? Iya, itu kan berdekatan itu apa, ini tempat saya itu dia berdekatan dengan pondok Habib Umar itu Darul Mustafa. Bahkan cerita teman-teman itu setiap malam Jumat itu mereka pergi di Baan salawatan ke pondok Habib Umar itu katanya setiap malam Jumat. Tapi itu katanya mereka ada cerita begitu, tapi saya belum tahu kan secara pasti. Dekat. Oke. Ya. Sebentar lagi akan terbangnya. Ya, Jadi besok berangkatnya itu dari sini ke Jakarta. Dari Jakarta dulu kan? Ya, transit dari Lombok ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Abu Dhabi, dari Abu Dhabi itu ke Mesir, ke Mesir, dari Mesir baru ke Yaman. Oh, itu bersama Ustaz Imam. Mungkin kalau beliau mengantarkan sampai Jakarta ya, sampai Jakarta. Dia mungkin ada dari Jakarta ke seterusnya itu ada nanti, tapi saya belum tahu sih siapa. Ya jadinya gak asik. Bentar lagi. Oke, tadi sudah dijelaskan keberangkatannya yang tinggal 5 hari ini tadi dari Lombok ke Jakarta, Jakarta ke Abu Dhabi, terus ke Maroko, Ya. ke Yaman ya. Nah, Tidak Maroko, ke Mesir. Ke Mesir. Pesan guru-guru untuk saudara Nufail ada? Iya, itu salah satu dari guru saya, guru kita itu pernah berpesan, di saat kita menuntut ilmu itu kita harus jangan cengeng, kita harus siap menerima ujian. Jangan sampai pulang tanpa membawa hasil, karena itu dapat mengecewakan orang tua, keluargamu, dan para gurumu. Jadinya kamu harus siap, jangan cengeng intinya di dalam menuntut ilmu itu, karena itu adalah sebuah ujian. Jadinya ya jalani, jangan pulang kecuali membawa hasil yang baik, agar supaya gurumu, orang tuamu itu bangga kepadamu. Itu saya masih ingat pesan dari guru kita, yaitu Ustaz Ahmad Syujai, di saat saya pergi sowan ke rumah beliau ya. Itu pesan beliau kepada saya. Berarti akan 5 tahun di Yaman ya? Sekitar 4 tahun lah, 4 tahun ya. 4 tahun? 4 tahun. Kalau kata sebagian guru yang saya dengar, itu bisa kita, kalau kita selesai lebih cepat itu bisa lebih kurang dari 4 tahun itu bisa, kalau kita berarti tergantung kita yang menghafal ya? Ya tergantung otak lah. Iya. Terus apakah ada bulan liburnya, minggu liburnya, hari liburnya? Itu ada? Ya kan kita di sana itu bawa HP, itu dikasih HP itu sekali seminggu. Misalnya kemarin kata salah satu teman itu, misal kita dikasih itu kalau di Yaman itu Kamis sore, nanti diambilnya itu Sabtu malam HP itu. Dikasih Kamis sore, diambil Sabtu malam. Itu kita dikasih megang HP. Tapi kalau semisal hari-hari besar Islam itu juga kita mungkin dikasih ya, mungkin kita dikasih juga megang HP kalau di hari-hari besar Islam. Kalau yang di sana merayakan misalkan di Yaman, itu dikasih kita. Oke, jadi itulah tadi tanya-tanya bersama saudara Ahmad Nufail, eksklusif Hamin 5 Ya. menuju Yaman ya. Oh, besok ada orang rokok di sana? Tidak ada, tidak dikasih ngerokok di sana. Kita libur dulu 4 tahun. 4 tahun libur ngerokok. Berhenti sudah itu, jangan libur. Iya sudah. Berhenti. Mau rokok ditabung ya kan? Ngerok biar kita bisa beli nanti tetap.
atau bangun perpus. Ada istilahnya libur semester, itu ada istilah libur semester di sana? Nah itu kurang tahu, saya kurang tahu, itu belum pernah saya tanyakan kepada teman-teman yang sudah ada di sana. Oke, berarti memang kalau misalkan ada libur semester, liburnya di sana ya, Iya. nggak bisa lah pulang. Ya, tapi kalau di pondok lah, kalau di universitas lain mungkin kalau Ada. misal di Ahkop itu ya. Ada dia. Ya, dulu saya pernah dengar Ustaz Imam itu mengatakan bisa kalau orang-orang yang sugih-sugih itu susah, yang kaya-kaya itu bisa mereka di saat hari libur ya pulang mereka. Iya, Nanti pas iya. udah jadwalnya masuk lagi, nah mereka balik ya gitu. Iya. Untuk sementara game sudah sampai 4 tahun ya. Ya, 4 tahun. Oke, kepada saudara saya Ahmad Nufail, selamat. Semoga besok perjalanannya lancar, aman, tidak ada kendala. Amin. Saudara Ahmad Nufail juga semoga betah, Amin. kuat, Amin. dan harus yakin menuntut ilmunya. Untuk persoalan perempuan ditinggalkan dulu, fokus. Ya, insyaallah. Fokus saja, jangan bilang insyaallah, oke? Ya, karena tidak ada yang pasti selain insyaallah. Iya. Yang pasti. Oke lah. Pasti selain insyaallah. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, mungkin itu saja sudah dulu. Oke. Jadi besok kita tunggu video perjalanannya saudara Ahmad Nufail ya. Video dokumenter perjalanannya. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.